Salam, selamat berjumpa kembali dengan saya, Ferry Sugiarto, selaku penyuluh agama Kristen di kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang. Pada saat kesempatan ini, kita perlu meresponi dari setiap tantangan kehidupan kita, dari apa yang kita alami, kita hadapi dengan mata jasmani kita. Mari kita berkaca, berefleksi dengan kehidupan iman kita, keberimanan kita kepada Kristus. Dan Kristus sudah menyampaikan firman-Nya kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, kita semua pasti pernah mengalami rasa cemas, khawatir tentang keadaan kehidupan kita saat ini. Kita seringkali merasa bahwa ada banyak pikiran, ada banyak harapan, ada banyak impian yang ingin kita bangun dan menginginkan suatu hal yang dipenuhi dengan kebaikan dan damai sejahtera. Namun seringkali kita merasa sulit untuk mendapatkannya. Kita merasa lelah dengan segala tuntutan keadaan yang dimana kita saat ini hidup. Kita seringkali lelah dengan segala hal yang menjadi tuntutan dunia. Kita seringkali mengupayakan supaya hidup kita tenang. Ayo, kita berlomba-lomba untuk mencari kesuksesan dan keberhasilan yang diukur dengan uang, dengan kesuksesan, dan beberapa hal yang lain yang menyenangkan hati dan pikiran kita. Tapi malah justru kita seringkali tidak bisa merasakan damai. Seringkali kita malah justru diperhadapkan dengan sebuah tuntutan-tuntutan berikutnya. Saudara, mengapa kita cemas? Mengapa seringkali kita merasa khawatir? Karena memang kecemasan itu biasanya muncul dari 3 sebab. Yang pertama, mungkin kita merasa tidak cukup. Merasa tidak cukup dengan apa yang kita punya. Cukup uang, cukup pintar, atau mungkin tidak cukup sukses, dan mungkin tidak cukup disukai oleh banyak orang. Merasa diri tidak cukup, sehingga kita seringkali timbul namanya kecemasan dan kekhawatiran. Yang kedua, seringkali kita merasa takut kehilangan kendali. Kita ingin mengatur semuanya sendiri. Kita sadar bahwa ada banyak hal yang di luar kita yang tidak bisa kita kendalikan. Dan seringkali kita merasa takut, cemas, khawatir, karena memang kita tidak bisa mengendalikan semua keadaan yang ada di sekeliling kita. Kemudian yang ketiga adalah seringkali kita mencoba untuk mencari jaminan di dunia ini. Memang hidup kita butuh uang, hidup kita butuh segala sesuatu yang memang kita perlukan untuk membiayai hidup kita. Dan kita berusaha keras untuk mendapatkan uang, merasa aman dengan kita punya harta, kita punya benda, punya jabatan atau pujian dari orang lain. Saudara, banyak orang yang mencoba untuk mencari jaminan pada sistem dunia ini. Tetapi seringkali kita lupa bahwa sumber daya atau solusi dari dunia itu pun seringkali mudah juga digoyahkan dan tidak cukup. Sehingga ketika kita merasa kok segala sesuatu yang saya andalkan, saya punya harta, punya benda, punya sesuatu yang bisa saya banggakan untuk berikan rasa aman, kenyataannya kok tidak seperti yang diharapkan. Muncul kecemasan dan ketakutan dan seterusnya. Semua ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran itu semakin membuat kita sulit untuk sejenak kita beristirahat. Dan Tuhan Yesus menawarkan diri kepada kita saat ini. Di tengah segala kecemasan, ketakutan, kekhawatiran hidup kita, Tuhan Yesus mengatakan kepada kita saat ini, marilah kepadaku semua yang letih lesu, semua yang berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Artinya Yesus mengundang kita, bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, tetapi karena kita ini adalah orang-orang yang
letih, lesu, berbeban berat dalam menanggung segala kehidupan kita di dunia ini. Yang seringkali kita kelelahan secara jiwa, kelelahan secara fisik, dan seringkali kita merasa putus harap, putus asa. Tuhan Yesus menawarkan kepada kita untuk kita mendapatkan istirahat sejenak, istirahat yang sejati di dalam Yesus Kristus. Bagaimana kita mendapatkannya? Akui keterbatasan kita di hadapan Tuhan Yesus. Kita sadar bahwa kita tidak bisa mengendalikan segala sesuatu. Kita tidak bisa pernah merasa cukup dengan segala sesuatu yang kita punya saat ini, merasa tidak cukup. Akui keterbatasan kita. Dan yang kedua adalah datang kepada Tuhan Yesus. Percayalah kepada Tuhan Yesus sepenuh hati kita, sepenuh jiwa kita, sepenuh kekuatan kita, dan sungguh-sungguh mengasihinya. Serahkanlah segala ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran hidup kita. Datang kepada Yesus. Dan yang ketiga adalah pikul kuk yang Yesus tawarkan kepada kita. Kuk ini bukan beban yang baru, tapi kuk yang diberikan Tuhan sudah kuk yang ringan, kuk yang enak. Kita belajar dari Tuhan Yesus untuk mengikuti teladan Tuhan Yesus dan membiarkan Tuhan Yesus itu menuntun seluruh kehidupan kita. Ketika kita hidup seperti yang Yesus ajarkan dengan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, hati kita akan dipenuhi dengan damai, bukan dengan kecemasan, ketakutan, ataupun kekhawatiran. Dan hiduplah dengan iman. Ketika kita percaya bahwa Tuhan memelihara kita, Dia pun punya rencana yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita sudah sepenuh kekuatan kita mengusahakan yang terbaik untuk kehidupan kita dalam dunia ini. Ingatlah, di tengah segala kecemasan kita, ketakutan dan kekhawatiran kita, Tuhan Yesus mengajak kita, marilah semua yang letih lesu, berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepada. Pun dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan segala ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Marilah kita di tengah segala ketakutan, kecemasan kita di dalam menjalani hidup ini, kita datang kepada Yesus. Kita akui segala keterbatasan kita. Kita datang kepada Yesus dan kita pikul kuk yang Yesus berikan kepada kita. Teladani hidup. Dan kita hidup di dalam iman yang sungguh-sungguh di dalam Kristus Yesus. Maka kita bisa menaikkan segala doa dan permohonan kita kepada Tuhan dengan segala ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita semua. Sekian yang dapat saya sampaikan kepada saudara sekalian. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.